Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan yang jelas bisa kita rasakan. Kesehatan pagi hari ini bisa bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Demikian pula kita masih berpegang kepada agama Islam. Kita masih iman insyaallah taala. Demikian pula kita berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebuah nikmat yang besar di mana kita tidak jemu untuk mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semua ini, yang tidak bisa diukur dibandingkan dengan dunia ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan sampaikan kiat-kiat menjaga keutuhan rumah tangga. Diawali dari muqaddimah di mana kita sama-sama mengetahui bahwa pernikahan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena demikian itu akan menjaga pandangan
dan lebih menjaga terhadap kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Barang siapa belum mampu, maka hendaknya dia puasa, karena demikian itu sebagai tameng. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang nikah dan perintah untuk menikah. Oleh karena itu yang masih bujang-bujang hendaknya segera menikah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kalian senangi, 2, 3 ataupun 4. Tapi ini harus dibaca kelanjutannya biar tidak salah paham. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja. Sebutkan dalam surat An-Nisa surah 84 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan juga orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupinya dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya. Disebutkan di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Karimir Rahman, beliau berkata, Allah berfirman iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, maksudnya adalah pasangan suami istri itu, ya, yughnihimullah, niscaya Allah akan mencukupi kalian. Maka jangan kekhawatiran fakir dan ketakutan memiliki anak yang banyak mencegah dia dari menikah. Takut nanti istri saya akan makan apa, takut nanti anak saya akan saya beri apa. Ini Allah sudah sebutkan, di mana Allah ketika dia takut seperti itu hendaknya membaca firman Allah ini, in fuqara yughnihimullah. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupinya. Percaya apa tidak ini? Percaya mboten? Kalau tidak percaya silakan tanya bapak-bapak yang sudah menikah. Pak, sing susah nikah putih niki. Dulu menikah itu punya apa, Pak? Belum punya apa-apa, masih sedikit sekali. Coba sekarang kita tanya mereka, sudah punya apa sekarang? Masya Allah, ya kan? Dia sudah punya motor, punya rumah, punya mobil, bahkan sebagiannya punya usaha ini, punya usaha itu. Ini membuktikan firman Allah Ta'ala ini benar. Maka jangan sampai seseorang itu takut untuk menikah. Oleh karena itu hendaknya segera menikah. Dalil yang lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang dia tidak mengamalkan sunnahku, bukan golonganku. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, tazawwaju fa inni mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Diperintahkan untuk menikah. Nah ini, Rasulullah akan membangga-banggakan di hadapan umat-umat yang lain. Hanya saja kebanyakan pasangan suami istri mereka kurang di dalam memahami ilmu agama, sehingga kemajuan zaman, kemudahan fasilitas, kemampuan finansial,
tidak bisa menjamin untuk mewujudkan setiap rumah tangga menjadi bahagia. Ini permasalahan yang banyak dihadapi. Bahkan bila mana tak diiringi dengan pengetahuan agama yang cukup, bisa saja menyeret kepada sebuah keluarga yang ada hanyalah persaingan ekonomi, degradasi moral, salah pergaulan, dan berbagai kerusakan yang menjalar pada masyarakat kita ini. Tidak disertai dengan ilmu. Hal ini banyak kita saksikan, banyak rumah tangga yang tak mampu mewujudkan kebahagiaan yang mereka idam-idamkan. Bahkan yang lebih menyedihkan, bahwasanya perahu rumah tangga mereka banyak yang kandas. Ya. Ini yang terjadi pada masyarakat kita. Ini bisa dilihat bagaimana permintaan perceraian di pengadilan itu meningkat tajam, sangat banyak. Ini karena mereka sudah tidak ada lagi jalan yang lain, mereka sudah kandas, dan kebanyakan disebabkan karena mereka kurang di dalam pembekalan masalah ilmu. Setiap pasangan menghendaki agar rumah tangganya bahagia, ini sudah normal. Namun karena dangkalnya ilmu, salah dalam mengambil panutan, ya, salah dalam mengambil rujukan-rujukan, contoh-contoh, maka yang seperti ini akhirnya menjadikan mereka salah di dalam hidupnya dan kandas rumah tangganya. Perlu diketahui bahwasanya mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidak bisa serta-merta terwujud begitu saja, tidak bisa. Namun ada tangga-tangga yang harus ditapai, perjuangan yang harus dilakukan, pengorbanan yang tak pernah kenal lelah, saling pengertian, dan juga belum lagi lika-liku kehidupan, jalan-jalan yang terjal. Ini membutuhkan sebuah usaha yang serius untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Di antara hal itu yang perlu kita ketahui, masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu memilih istri yang baik. Maksudnya apa? Untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, menjaga keutuhan rumah tangga, sejak awal itu sudah dimulai memilih istri yang baik. Penting. Kalau bapak-bapak mungkin berpikiran, apa masih ada gunanya juga ilmu ini untukku? Masih. Bagaimana nanti anaknya akan mengambil istri? Dia bisa melihat, bisa mengukur, menstandarkan. Ya. Ini. Karena istri yang salehah nantinya akan menemani sepanjang hidupnya, bahkan dia akan menjadi temannya di surga. Oleh karena itu, janganlah seseorang di dalam mencari jodoh asal begitu saja dan tidak memperhatikan rambu-rambu di dalam agama. Jangan sampai dirinya menyesal sepanjang hidupnya karena hanya dahulu tidak memperhatikan permasalahan ini. Termasuk yang sekarang masih bujang-bujang. Dalam bab yang pertama ini, yang pertama memilih wanita yang beriman. Wanita yang beriman harus didahulukan dan haram menikahi wanita yang musyrik. Allah sebutkan, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Dan sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Ini disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 221. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita yang musyrik seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu atau animisme, kecuali dia sudah beriman atau mau masuk ke dalam Islam. Ini hendaknya
cari wanita yang beriman. Kemudian yang kedua, hendaknya memilih yang masih gadis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil abkar." Hendaknya kalian menikahi wanita-wanita yang masih gadis. Fa innahunna adzabu afhaman wa antaku arhaman. Karena mereka lebih baik perkataannya dan lebih mudah rahim mereka untuk memperoleh anak. Wa arda bil yasir, dan ridho dengan pemberian yang sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syalbani. Lihat di dalam As-Sahihah. Ini bukan berarti menikahi janda tidak boleh, bukan seperti itu. Jadi kalau ada pilihan, maka hendaknya dia memilih gadis. Ya, hendaknya memilih gadis. Bagaimana anjuran Rasulullah SAW. Akan tetapi apabila memiliki kepentingan yang lain, seperti Jabir bin Abdullah, dia menikah dengan seorang wanita janda, padahal dia perjaka, karena memiliki adik-adik yang banyak, sehingga nantinya istrinya ini menjadi pengayom, pelindung untuk adik-adiknya, karena ada kepentingan di balik itu. Kalau tidak, maka hukum asalnya supaya memilih yang gadis. Poin yang ketiga, hendaknya memilih wanita yang baik agamanya. Ya. Hendaknya memilih istri yang baik agamanya, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Maka kita saksikan ayat ini betapa mengandung mukjizat yang luar biasa. Secara umum, maka orang yang suka berzina, maka dia dapatkan istrinya juga pezina. Ya. Dulu ada seseorang yang dia mahasiswa di kampus, ya, bukan di Indonesia. Dia suka berzina, ke sana kemari mencari wanita-wanita yang cantik, kemudian dia zinai. Setelah itu diketahui keluarganya, maka dia tidak mengakui. Bukan saya, mungkin orang lain. Ya. Akhirnya apa? Ketika pulang dia dapati ibunya menangis. Kenapa ibu menangis? Adikmu telah dizinai orang. Didatangi laki-laki tersebut, maka ketika ditanya, kamu telah zinai adik saya, kamu harus bertanggung jawab. Bukan saya, mungkin orang lain. Jawabannya persis apa yang dia katakan. Apa cukup di situ? Tidak. Ketika malam pertama, istrinya pun berkata kepada dirinya, aku dulu sudah melakukan zina. Coba bayangkan. Apa cukup seperti itu? Tidak. Ya. Hingga punya anak. Anaknya lari dari luar masuk ke dalam menangis. Kenapa kamu menangis? Tukang kebun telah memperkosa anaknya sampai dia menjerit. Maka bahayanya zina di sini. Maka dia menabur, dia menuai. Bahaya, saudaraku. Makanya Allah menyebutkan wat-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ini secara umum. Adapun apabila dia telah melakukan dahulu kemudian dia bertobat, mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Disebutkan dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 26. Di antara tanda wanita yang baik agamanya, mereka menutup auratnya. Ini bagi yang mereka hendak melihat, ya. Dia tidak membuka auratnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ya, kecuali apa yang
dikecualikan oleh syariat, yaitu wajah dan juga telapak tangan. Rasulullah SAW menganjurkan agar mengutamakan agamanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, ya, ayat di atas surat Al-Ahzab 33 ayat 59. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, yang pertama karena kecantikannya. Wali hasabiha, yang kedua memiliki nasab yang baik. Wali jamaliha, karena memiliki lima liha, memiliki harta yang banyak. Wali hasabiha, memiliki nasab yang baik. Wali jamaliha, memiliki kecantikan. Yang keempat yaitu wali diniha, memiliki agama yang baik. Fatfar bidzati din taribat yadaka. Pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini bukan berarti menafikan yang 3, ya. Ya udahlah, enggak usah cantik, enggak apa-apa. Yang penting agamanya baik. Bukan begitu, tapi pilih. Ini kalau ada, pertama dia memiliki harta, ya, dia bisa dengan seperti itu mudah, ya, nanti ada pembahasan di belakang. Keduanya, dia memiliki nasab yang baik, kemudian memiliki kecantikan. Ini diperlukan. Namun apabila, ya, mungkin nasabnya, ya, biasa, kecantikannya biasa, hartanya juga biasa, tapi agamanya bagus, maka pilihlah agamanya. Bukan menafikan yang 3 itu, bukan. Rasulullah SAW juga bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang salehah. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, ya, masih bab yang pertama, memilih wanita yang subur peranakannya. Ini karena tujuan menikah adalah ingin mendapatkan keturunan, maka hendaknya laki-laki melihat saudara-saudara wanita ini, apakah saudaranya banyak ataukah sedikit, apa karena faktor KB, atau memang karena memang tidak memiliki peranaan banyak. Ini karena ini dianjurkan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam satu hadis, an Ma'qil ibn Yasar qal ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin. Ya Rasulullah, aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki nasab yang baik dan juga wajah yang cantik. Walakinnaha la talidu afa atazawwajuha, akan tetapi dia tidak memiliki anak atau keturunannya tidak banyak. Fanahahu, maka Rasulullah SAW melarangnya. Dari sini kita tahu jangan hanya semata-mata melihat casingnya saja. Ya. Summa atahu thaniyah, kemudian datang lagi kedua kali. Faqala mithlu dzalik. Kemudian berkata seperti itu lagi laki-laki tersebut, aku dapatkan seorang wanita yang cantik, memiliki nasab, bolehkah aku menikahinya? Maka Rasulullah melarangnya. Summa atahu thalithata, kemudian datang lagi yang ketiga kali. Faqala mithla dzalik, berkata seperti itu lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsiru bikum. Hendaknya kalian menikahi wanita yang penyayang dan subur peranakannya, karena aku akan membanggakan kalian pada umat-umat yang lain. Ini
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Irwaul Ghalil. Ini agar memilih yang banyak peranakannya. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang ini, mulai tergerus pemahaman keyakinan Islam, di mana mereka banyak yang ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa badan? Takut kalau anaknya banyak. Begitu kan? Akhirnya KB, akhirnya dan lain sebagainya. Ya, bukan melarang hal itu. Ini perlu dirinci. Hanya saja yang kita sayangkan adalah lemahnya keyakinan kaum muslimin terhadap janji-janji Allah, bahwa Allah yang akan memberinya rezeki. Kalau kita lihat realnya, dulu bapak-bapak kita pada masa dulu, mereka manusia masih jumlahnya sedikit. Sing sampun sepo-sepo niki nggih. Tapi kita lihat di waktu itu makanan sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Sulit. Makan singkong aja sulit, bukan main. Jambu-jambu jeglok pangani. Tapi bandingkan dengan sekarang, manusia lebih banyak dulu nopo sekarang? Sekarang lebih banyak sekarang. Kita lihat ada tidak orang yang kelaparan? Hampir tidak ada. Gimana badan? Kenapa kita ragu? Ya. Kalau saya berkata demikian karena saya sudah mencontohi, dan anak saya alhamdulillah sudah 7. Loh, iya, sudah 7. Ini aja yang meninggal 2, berarti sudah 9. Maka jangan ragu. Dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini termasuk membicarakan nikmat Allah, tidak memiliki hutang. Yang penting lah niku toh. Iya. Maka jangan ragu terhadap rezeki Allah, jangan ragu. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Tinggal kita yakin apa tidak, kita mau berusaha apa tidak di situ. Ini saya singgung sedikit. Soalnya nanti mungkin di belakang tidak sampai. Kemudian memilih wanita yang penyayang. Poin yang kelima. Istri yang penyayang selalu merindukan suami dan menyayangi anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian. Ini dibanggakan Rasulullah SAW. Dibanggakan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Banyak laki-laki yang mereka itu jatuh cinta kepada wanita hanya dikarenakan cantik semata. Ini boleh dan ini fitrah. Ya, karena ini adalah yang akan menemaninya di dalam hidupnya. Permasalahannya, ya, hendaknya diwaspadai apabila agamanya itu buruk. Jangan mudah untuk mampu merasa bisa memperbaiki. Ini jangan mudah-mudah seperti itu. Kemungkinan pertama, dia bisa diperbaiki dan mau bertobat kembali di jalan yang benar. Tapi masa silamnya yang buruk ini seperti api dalam sekam. Ya. Setiap saat bisa meletus, menyala. Namun apabila dia tidak seperti itu, artinya bisa diperbaiki dan berubah, tapi hanya sifatnya sementara, hanya karena ingin dia bisa menikah dengan laki-laki tersebut, maka setelah itu kembali kepada tabiat buruknya lagi. Yang ini yang paling berbahaya. Illa man rahimallah, kecuali wanita-wanita yang memang dirahmati Allah, dia betul-betul melupakan
masa lalu. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Yang jadi poin penting, waspadai wanita yang memiliki akhlak yang buruk, masa silam yang buruk. Ini hendaknya dia melipat gandakan kesabaran. Kenapa? Ya banyak lagi lah penyimpangan-penyimpangan mungkin yang akan begini, yang akan begini, yang akan begini. Pada poin ini, sikap seperti ini taubahnya mempertaruhkan masa depan. Hendaknya dia bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Melipat gandakan kesabaran, karena merubah tabiat yang buruk bukanlah mudah. Ini bisa, tetapi tidak mudah. Kemudian bab yang kedua, memilih suami yang baik. Kalau tadi memilih istri, sekarang memilih suami yang baik. Sunnah seorang wali mencarikan jodoh untuk putrinya, yang sekarang ini banyak ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kalau menawarkan anaknya perempuan kepada laki-laki yang soleh, ini dipandang aib. Padahal tidak begitu. Seperti itu bukan sesuatu yang aib. Bahkan tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Bukan hanya perempuan saja, tidak. Sebagaimana nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Dahulu Nabi Musa alaihissalam, beliau juga ditawari seorang laki-laki yang soleh agar mau menerima ketika mau dinikahkan dengan salah satu di antara kedua anaknya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Berkatalah orang saleh tersebut, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah satu dari putriku ini. Surat Al-Qasas 28 ayat 27. Jadi ini ada sunnah. Nah, demikian pula Umar bin Khattab, beliau pernah menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar Siddiq. Beliau mengisahkan, qala Umar, falaqitu Abu Bakar Siddiq, aku berjumpa kepada Abu Bakar Siddiq. In syi'ta zawaztuka Hafsata binta Umar, jika engkau mau, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah, anaknya Umar, anak saya sendiri kalau dibahasakannya. Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya say'an. Abu Bakar ini diam, tidak membalas sedikit pun kepadaku. Kemudian wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Aku menemui Utsman kemudian menawarkan Hafsah. Karena Hafsah ini tadinya adalah suami dari Unais dan dia gugur syahid. Falabistu layaliya summa, kemudian Utsman ini meminta waktu beberapa hari. Setelah beberapa hari, dalam riwayat yang lain, Utsman berkata kepada Umar, untuk hari-hari ini aku tidak bisa menikah, atau aku belum ingin menikah. Kemudian summa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghitbah Hafsah. Fa ankahtuha iyahu. Maka aku menikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqal, lain hari berjumpa dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar ini berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Mungkin kamu menyimpan sesuatu dalam hatimu ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak menjawab sedikit pun. Qala na'am, ya. Ya kalau dibahasakan kita, mungkin kue jengkel karo aku, mbok tawake anakmu biar aku ora jawab, aku meneng wae. Iya. Faqala na'am, betul. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menjelaskan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya.
illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku. Tidak lain karena aku mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Falam akun liufsiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin membukakan aib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubiltuha, seandainya Rasulullah meninggalkan, aku pasti akan menerima tawaranmu, pasti aku akan menikahi anakmu itu. Ini hadis yang sahih, disebutkan ya oleh Bukhari. Dari sini kita mengetahui bahwasanya menawarkan menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang soleh, maka ini sunnah ya, bahkan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua meninggalkan hal ini, maka kita lihat banyak akhirnya mereka mencari sendiri, ya, jajaki sana, jajaki sini. Ini berbahaya, berbahaya. Menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang soleh dan anak laki-laki kepada wanita yang solehah, ini juga merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, menawarkan laki-laki yang soleh kepada wanita yang soleh, apa dalilnya? Maka dahulu Umar bin Khattab, beliau menjadi Amirul Mukminin. Biasa beliau mengelilingi masyarakat-masyarakatnya, kalau bahasa kita ngangkelangi. Maka didapatinya seorang wanita tua dengan anaknya perempuan. Ya. Wanita ini berkata kepada anaknya, campurlah nak susu itu dengan air. Anak ini membantah, Bu, Amirul Mukminin melarang hal itu. Ibunya ini menjawab lagi, itu kan dia tidak tahu. Anak ini menjawab, ya kalau dia tidak tahu tidak apa-apa Bu, tapi Tuhannya Amirul Mukminin Umar itu tahu. Umar ini mendengarkan percakapan dua orang ini, maka dia pun segera pulang, kumpulkan anak-anaknya ini. Ya. Siapa di antara kalian yang siap untuk menikah? Nikahilah wanita itu. Kalau kalian tidak mau, aku sendiri yang akan menikah. Berani tidak seperti itu? Coba tunjukkan, ada hadiah ini. Yang di atas itu apa itu? Itu maksudnya di sini sebagai dalil hal ini bagian daripada sunnah. Ngaten. Pernah ada yang melakukan amalan ini? Nyatanya sampai sekarang belum sampai ke saya. Kita lanjutkan. Akhirnya wanita tersebut dinikahi oleh Hashim. Ya, dan darinya nantinya ya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ini. Bagi para wali wanita hendaknya izin terlebih dahulu. Ya, meskipun mau menikahkan, ini izin dulu, tidak ya, menangnya sendiri. Ngerti mu apa nduk, wis wong cah cilik menengo. Tidak boleh, harus izin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tunkahul aimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai perintahnya. Mintai perintahnya maksudnya bagaimana? Golekno aku bojo. Ada perintah, atau aku tembungno kae. Ini sudah ada perintah. Dan gadis tidak dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, ketika dia diam.
Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Artinya dia sudah tahu, oh tipe seperti itu dulu kurang bagus, maka yang seperti ini saya cocok. Wal bikru yasta'dinuha abuha fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diam. Mau tidak kamu? Diam saja. Oh berarti mau. Ini disebutkan hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Adapun laki-laki yang hendaknya dipilih bagi wali dan juga wanita yang salehah, yaitu yang pertama, hendaknya memilih laki-laki yang beriman. Sebagaimana tadi, ya, seorang laki-laki mau memilih wanita, yang pertama prioritasnya adalah seorang yang beriman. Allah menyebutkan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal abdun mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Demikian pula hendaknya dijauhi laki-laki yang rusak akidahnya. Ini dijauhkan. Ya, laki-laki yang rusak akidahnya, seperti suka dengan klenik, kemudian juga suka ngalap berkah di sembarang tempat, bersemedi, sukanya mempelajari tenaga dalam, ya. Demikian pula suka mabuk, menggunakan pengasihan, dan juga kental dengan kesyirikan. Semua ini dijauhkan dari istri anak perempuan-perempuan kita. Kemudian yang kedua, memilih agama dan juga akhlaknya yang baik. Karena Rasulullah SAW perintahkan hal itu. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan juga akhlaknya, maka nikahilah dia. Jika tidak, disebutkan apabila tidak, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak kalian nikahkan orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka akan terjadi fitnah dan juga kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syalbani. Ini derajatnya hasan li ghairihi. Hasan itu maksudnya ada hadis-hadis yang lemah tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Muhammad Fuad Abdul Baqi mensyarah ini, ya, jika datang kepada kalian laki-laki yang mengkhitbah anak perempuan kalian, orang yang kalian ridhoi akhlaknya, karena akhlak ini sumber kebaikan di dalam mencari nafkah, dan agamanya, karena agama ini seseorang akan menunaikan hak-haknya. Jika tidak kalian terima atau kalian lakukan, dan kalian hanya menerima orang yang kaya dan berharta, atau kalau boleh saya tambahkan, yang punya jabatan, punya titel dan lain sebagainya, hanya itu yang jadi pertimbangan, maka umumnya kedua itu menarik pada fitnah dan juga kerusakan, ya. Demikian pula kalau itu sebagai pertimbangan, nanti akan banyak wanita-wanita yang tertunda, laki-laki yang akan tertunda, sehingga apa? Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual. Ini sangat berbahaya, ya, apalagi sarana sekarang sangat mudah, waliyadzubillah. Hendaknya diketahui yang akan menikahi tersebut dia menjaga sholatnya, karena ini penting, sholat, karena merupakan tanda iman atau kafir seseorang. Menurut salah satu pendapat, ya, di mana Rasulullah SAW sebutkan, inna bainar rajuli wa bainas syirki
wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Jadi salat betul-betul ditinggalkan secara total. Nah, kadang-kadang di sini kita dapatkan orang-orang misionaris, mereka mencintai wanita-wanita muslimah, setelah itu dia nikahi dan dia berjanji akan masuk Islam, akan tetapi setelah itu dia balik lagi menjadi kafir. Ini diwaspadai. Ya. Rasulullah juga menyebutkan innal ahda alladzi bainana wa bainahum as-salat. Sesungguhnya perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi. Demikian pula hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syalbani. Poin yang ketiga, hendaknya dilihat siapa yang menjadi teman-temannya ini. Ya. Untuk mengetahui laki-laki tersebut baik atau buruk, hendaknya ditanyakan dulu. Baik itu dengan tetangganya laki-laki tersebut. Begitu pula laki-laki bisa tanya kepada tetangga wanita tersebut. Ini cara mengetahuinya, apakah baik agamanya atau tidak. Atau dilihat siapa yang menjadi temannya. Di mana Rasulullah SAW telah menyebutkan hal itu. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang dilihat pada agama temannya, maka hendaknya kalian lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Gimana si fulan itu? Wah, rusak itu Pak. Di sana pinjam makan di warung nggak dibayar, pinjam temannya nggak dibayar. Wah, itu rusak orang itu. Oh, berarti tidak pantas untuk jadikan istri anak kita. Di mana laki-laki itu? Oh, masya Allah, dia tuh orang yang ringan tangan, rajin ke masjid, selalu berkata lemah lembut kepada orang tuanya. Wah, ini ada harapan untuk bisa dijadikan istri anak kita. Ngerti nggih? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dulu ada anaknya yang ingin diperistri seseorang. Syekh, aku ingin memperistri anakmu. Maka Syekh ini berilah waktu. Minta waktu. Untuk apa? Untuk melihat laki-laki tersebut. Sampai berlalu waktu, kemudian barulah diizinkan. Setelah diketahui laki-laki tersebut saleh. Begitu. Kemudian poin yang keempat, itu tidak miskin. Ya, tidak miskin. Meskipun kekayaan bukan prioritas utama, namun apabila seorang laki-laki yang akan memperistri anak kita itu memiliki kekayaan, ini merupakan nilai lebih di dalam Islam ini. Di mana kisah pelamaran Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia menceritakan, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu inna Abul Jahmi wa Muawiyah khatabani. Sesungguhnya Abu Jaham dan juga Muawiyah telah mengkhitbahku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah ini miskin, tidak punya harta dia. Wa ama Abul Jahmin, adapun Abul Jaham, fala yad'ul asa an aqitihi an atiqihi. Adapun Abul Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas tidak merekomendasikan Muawiyah. Ya. Karena Muawiyah laki-laki yang miskin. Ini bukan haram, itu tidak. Tapi ini sebagai nilai plus tambahan apabila laki-laki tersebut memiliki harta. Begitu pula poin yang kelima, itu tidak kasar dan tidak selalu berpergian jauh. Ya. Rasulullah SAW beliau juga tidak merekomendasikan Abu Jaham. Kenapa? Karena Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud tidak meletakkan tongkat dari pundaknya ada dua tafsiran.
yang masyhur dari para ulama. Yang pertama maknanya dia sering pergi safar. Ya kalau sekedar Jakarta balik tidak masalah. Tapi bayangkan kalau dia itu pergi ya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, jelas ini menyiksa. Yang kedua, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yaitu dia sering memukul wanita. Ini disebutkan di dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Kedua makna ini, sering bepergian dan juga kasar kepada wanita, dua-duanya tidak menguntungkan. Ya, oleh karena itu Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Az-Zawaju Al-Islami As-Sa'idu, beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Surat An-Nisa surah 4 ayat 19. Di antara mempergauli dengan ma'ruf yaitu senantiasa tidak meninggalkan istri dalam keadaan sendiri. Ya. Saya sudah saksikan 3 kali orang itu menggempur rumahnya dengan bego itu. Kenapa sebabnya? Karena ketika ditinggalkan pasangannya, dia selingkuh. Ima istrinya, ima suaminya. Ini tidak bisa seperti itu. Atau ini sesuatu yang berat, menyiksa kepada seorang wanita seandainya nanti jadi istrinya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu. Oleh karena itu, antum semuanya bisa kumpul di sini, pulang bersama keluarga, sebuah nikmat yang besar. Sebuah nikmat yang besar. Ini. Kemudian satu lagi, ya. Bab yang ketiga. Pernikahan wajib disaksikan oleh wali. Adapun menikah hendaknya disaksikan dengan wali. Para ulama memandang tidak sah pernikahan yang tidak disaksikan oleh wali. Dan ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani. Demikian pula Rasulullah juga menyebutkan la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Maka tidak boleh cinta dengan seseorang, bapak ibunya tidak meridhoi, kemudian dibawa kabur. Kemudian setelah itu dia menikah di sana, maka ini tidak sah. Tidak dibolehkan. Ya, sehubungan dengan waktunya yang telah habis, senang sebenarnya dan kita belum dapat apa-apanya ini. Saya kira ini dulu cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga jamaah semuanya. Minta waktu sebentar untuk kita buka sesi tanya jawab. Yang bisa saya jawab, kalau tidak bisa ditanyakan yang lain. Tafadhal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak ini dari Samidur Taman tentang mencari calon istri atau suami tadi ya, pemakanannya tadi ya. Yang saya tanyakan, yang menarik tadi yang bab ini Ustaz, bila kita punya anak istri atau perempuan atau punya anak laki-laki kan kita boleh mencarikan Jodoh. pasangan ya atau dia Ustaz ya. Iya. Tapi tadi yang sudah dikisahkan agak terakhir tadi kisah gadis bunda susu saat agak salah ya kata itu yang mana seorang gadis bunda susu kan
dia dinikahkan sama putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja. Dia saya inilah sekarang nikah itu kadang kebanyakan tidak lagi memenuhi syarat secara Islam saja, karena agamanya, karena wajahnya, karena hartanya, nasabnya. Mungkin yang kebanyakan sekarang yang mengatakan suka kebanyakan kan rata-rata di rumah kita kan yang utama adalah biasanya suka sama suka dulu dari orang tua itu saja. Yang maksudnya ini harus dibenarkan. Misalkan saya punya anak perempuan dan laki-laki belum nikah ya Ustaz, kita carikan ya katakan kalau dua jodoh Ustaz ya, jodoh dapat jodoh yang solehkan tadi atau soleh. Ketika kita carikan untuk anak itu nggak bisa menerima, artinya nggak senang, itu minta tolong mungkin solusinya terbarukan ke kiat-kiat untuk mencari solusi itu Ustaz. Mungkin dari saya satu sekian, saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya mencarikan jodoh untuk putrinya, kemudian putrinya tidak cocok. Oke. Maka dalam hadis tadi disebutkan agar meminta izin kepada anak perempuannya. Ngeten Pak. Jadi kalau anaknya enggak Pak, saya enggak suka itu, maka kita jangan memaksa. Itu yang sepindah nggih. Jadi kita tidak boleh memaksa anak perempuan kita. Saya bawakan secara makna bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dipaksa atau aku disuruh menikah dengan fulan padahal aku tidak suka. Maka akhirnya Rasulullah memisahkan keduanya. Seperti itu. Jadi sebagai orang tua boleh memberikan wacana, perbandingan atau menunjukkan kebaikan. Maka tetap kita harus meminta izin kepada putri kita. Ngeten Pak. Nggih, mungkin ada lagi yang lain. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pernikahan yang salah satu pihak menyembunyikan kekurangan dari pasangan, artinya ya ada kekurangan, contohnya gimana ya, sesuatu tidak baik dengan mentalnya, akhirnya di belakangnya terjadi isu itu bisa. Yeah. Menyembunyikan aib ini sesuatu yang dilarang. Hendaknya disampaikan di depan. Ya. Kalau dia menyembunyikan aib tersebut dan aib tersebut termasuk sesuatu yang menjadikan laki-laki tersebut hilang rasa cintanya, maka dia boleh menggagalkan pernikahan tersebut, memfasah. Seperti umpamanya seseorang ya memperistri wanita tersebut, dia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Salah satu yang disebutkan para ulama yaitu umpamanya dia gila kambuhan, kadang sehat, kadang kambuh seperti itu. Maka dia boleh memilih. Bisa diteruskan, bisa tidak. Dan ini berlaku pada sesuatu yang lain. Tapi bukan setiap sesuatu yang suami tidak suka, maka itu dia mengajukan gugatan, tidak. Umpamanya istri ini memiliki ciri sedikit di dalam badannya, ya. Maka seandainya tidak sampai menjadikan atau mengurangi dia untuk mendapatkan keturunan dan lain sebagainya, maka hal itu tidak perlu untuk dipermasalahkan.
Kecuali kalau umpamanya penyakitnya itu belang yang menjadikan dia tidak cinta atau yang lain lah. Ini sangat banyak sebenarnya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mau nanya ini. Tadi Ustaz mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah menurut jumhur ulama. Nggih. Berarti ada ulama yang membolehkan nikah tanpa wali. Bagaimana hukumnya seseorang yang nikah tanpa wali tapi katanya dinikahkan oleh ustaz? Ini statusnya bagaimana hukum nikahnya itu? Mungkin dia mengambil pendapat ulama yang tidak jujur sebagai ulama. Ini bagaimana? Terus status keturunannya seandainya dia itu mempunyai anak, anaknya itu perempuan, itu bagaimana hukumnya? Nggih. Kalau dia dinikahkan dengan seorang ustadz dan ustadz ini tidak ada kait mengaitnya dengan orang tua wanita tersebut, imam mendapatkan umpamanya rekomendasi dan sebagainya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Betul sah. Karena Rasulullah jelas menyebutkan la nikaha illa biwali, tidak sah nikah tersebut kecuali dengan adanya wali. Nah, terus solusinya bagaimana? Maka solusinya dia untuk bangun nikah lagi, kalau bahasa kita, untuk mengulangi nikah lagi, sampai seperti itu. Dan ini pernah terjadi kepada seseorang, langsung ditanyakan ya, kepada orang yang alim, dan dijawab seperti itu, maka nikahnya tidak sah dan dia harus mengulang nikahnya tersebut. Ngeten nggih. Nah, kalau umpamanya seperti itu dibiarkan, apa bedanya nanti dengan orang-orang Syiah? Nah, mereka menganggap boleh, nah, ini boleh, kemudian boleh tanpa adanya wali. Maka ini sangat berbahaya dan sangat merusak agama. Ngerti ya, Mas? Kemudian status anaknya itu misalnya sudah mempunyai anak dan anaknya perempuan, itu yang nanti kalau nikah itu yang jadi wali siapa? Dari jadi anak, umpamanya anak tersebut sampai nikah tersebut memiliki anak, anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Itu juga termasuk orang-orang yang hamil di luar nikah, maka anak tersebut itu dinisbatkan kepada ibunya, binti fulanah, kecuali anak kedua ketiga setelah menikah. Itu tidak boleh, ngeten Pak. Dan ini salah satu, apakah sah? Maka ini ada perselisihan di sini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Seperti Imam Syafi'i, beliau membolehkan. Artinya pernikahan tersebut, ini beda dengan tadi nggih. Kalau tadi itu kan tidak ada wali, maka itu harus diulang. Betul nggih Pak nggih? Beda dengan dia yang menghamili orang tersebut. Sudah itu dia menikah. Nah, ini ada yang menunjukkan sah. Seperti pendapat Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kalau yang nikah tanpa ada wali, maka ini tidak sah. Ya, dia harus mengulang nikahnya. Dikhawatirkan dari apa yang dilakukan keseharian itu termasuk perbuatan zina, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ngeten nggih? Saya wonten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau tidak ada wali tidak sah. Bagaimana kalau kan walinya itu jauh, dihubungi nggak bisa, terus dia harus nikah, kan ada wali hakim. Nah, ini prakteknya wali hakim ini gimana Ustaz, mohon dijelaskan.
sekali orang yang nikah nggak ada wali, tapi walinya nggak ada, terus akhirnya ada pendapat salah satu imam itu bahwa wali itu bisa lewat wali hakim. Mohon dijelaskan. Nggih. Yang dimaksudkan niki kula simpel kirian nggih dalam kitab napa mensikapi hukum. Ini jangan dibawa kepada sesuatu yang sulit rien. Umumnya rien gitu. Jadi kalau umpamanya di sana bagaimana, ya hendaknya dia tetap sami'na wa ta'na. Dia dengar dan dia taati ketika Rasulullah menyebutkan seperti itu. Ya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, dia hendaknya datang. Karena yang akan dilakukan ini merupakan sejarah di dalam hidupnya. Walaupun dia mungkin di Kalimantan, ya dia terpaksa harus pulang dulu menjumpai walinya. Lah bagaimana kalau wali hakim? Wali hakim itu Pak, ketika seorang anak ini tidak boleh menisbatkan kepada bapaknya, kemudian dia menikah, kan ibu maka ibunya ini masrahkan kepada hakim, maka hal ini dibolehkan. Ngoten maksudnya, nikah dengan wali hakim. Saged tampi nggih? Belum. Kenyataan di lapangan tidak. Maksudnya ketika disampaikan nikah tanpa wali tidak sah. Ada kalau wali memang nggak mau, harusnya sekalian dijelaskan. Misalnya wali itu ada nggak mau bahkan anak ini sudah siap untuk menikah, atau mungkin pada saatnya tidak datang walinya menghilang. Itu ada kenyataannya ada. Saya khawatirnya kalau nikah tanpa wali tidak sah, hubungannya dengan tadi bagaimana tentang anaknya, padahal dia dinikahkan dengan wali hakim. Kalau mau diulang lagi, mau bapak itu nggak ada. Banyak Pak yang bapaknya nggak ada, menghilang juga. Nanti diulang dengan siapa? Ini kan terlalu sekali kalau nggak sekalian. Kalau dipotong itu nanti menjadikan pemahaman bahwa nikah yang bernikah tanpa wali itu tidak sah. Nanti ngeten Pak, nggih. Kalau jelas ke sepindah meleh. Tetes ngeten Pak nggih. Yang sebutan nikah tanpa wali tidak sah itu bukan berarti harus dengan walinya, itu tidak. Tapi seandainya umpamanya bapaknya tidak ada, atau bapaknya buru senengi dewi dan lain sebagainya, dan diundang tidak mau dan lain sebagainya, maka dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang lain. Itu loh Pak. Tetapi dengan catatan dari pihak di situ ada yang menyetujui dan juga ada yang menyaksikan. Sedangkan permasalahan yang ada pada masyarakat kita itu, mereka membawa anak perempuan, kemudian dibawa pergi, kemudian di sana itu menikah dan jadi walinya hakim tersebut, maka yang seperti ini tidak sah. Ngoten lho. Saged dipenten nggih. Maka kenapa kok tidak sah? Karena dia dengan cara yang tidak benar, kemudian menjadikan walinya itu wali-wali tanpa izin restu dari orang tua. Makanya hadis ini la nikah illa biwali, tidak ada nikah atau tidak sah nikah tersebut kecuali dengan wali. Yang dimaksudkan adalah siapapun yang ditunjuk dari keluarga besar tersebut untuk mewakili, baik itu pamannya ataupun yang masih ada hubungan kerabat ketika bapaknya tidak ada. Ngeten nggih? Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama umur 14 tahun, mudah sekali emosi, sering bertindak di luar batas pada anak saya yang berumur 3 tahun yang sering mainan dalam rumah sehingga rumah berantakan. Bagaimana cara mengatasinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jane kurang pas iki. Kalau anak itu harus tahu kita, dunia anak itu memang dunia main. Maka sebagai orang tua harus lapang dada. Kalaupun umur sudah 14 tahun, dia mudah sekali
emosi dan lain sebagainya, maka hendaknya diberi contoh yang baik. Ya, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian diajak untuk mendatangi kajian-kajian, diajak pergi ke masjid dan seperti itu. Ini membutuhkan pembinaan. Adapun yang 3 tahun sering membuat rumah berantakan, ini wajar karena masih anak-anak. Ya, dulu saya kira banyak yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah seorang wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi karena trauma pernikahan sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dia melakukan itu karena benci terhadap syariat, maka ini tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni." Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Ya. Tetapi karena ada faktor yang lain, dibuat kecewa dan lain sebagainya, maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang sifatnya haram dan terancam neraka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Sampun nggih? Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, selebihnya kepada jamaah semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.